Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas S1 Keperawatan tingkat 2B. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bahaya hipertensi pada ibu hamil. Selanjutnya yaitu pengertian. Pengertian hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah dan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan terkadang kematian. Selanjutnya ada etiologi. Hipertensi ini dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer atau esensial. Penyebab pasti dari hipertensi esensial belum dapat diketahui, sementara penyebab sekunder dari hipertensi esensial juga tidak ditemukan. Pada hipertensi esensial tidak ditemukan penyakit renivaskuler, gagal ginjal, maupun penyakit lainnya. Genetik ras menjadi bagian dari penyebab timbulnya hipertensi esensial, termasuk stres, intake alkohol moderat, merokok, dan lingkungan dan gaya hidup. Menurut Trianto 2014. Oke, selanjutnya hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder penyebabnya dapat diketahui seperti kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid atau hipertiroid, hiperaldosteronisme, penyakit parenkima menurut Bush dan Labus 2013. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Seorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul. Gejala yang muncul akibat hipertensi antara lain sakit kepala, lemas, masalah dalam penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia, adanya darah dalam urin. Selanjutnya komplikasi. Ada 3 di sini, yaitu gangguan pada jantung dan pembuluh darah, selanjutnya penyakit ginjal, selanjutnya ada gangguan pada otak seperti stroke dan demensia. Selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama yaitu non-farmakologi. Terapi non-farmakologi untuk penanganan hipertensi berupa anjuran modifikasi gaya hidup. Pola hidup sehat dapat menurunkan darah tinggi. Pemberian terapi farmakologi dapat ditunda pada pasien hipertensi derajat 1 dengan resiko komplikasi penyakit kardiovaskular rendah. Jika dalam 4-6 bulan tekanan darah belum mencapai target atau terdapat faktor resiko penyakit kardiovaskular lainnya, maka pemberian medikamentosa sebaiknya dimulai. Selanjutnya yaitu medikamentosa. PERKI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia merekomendasikan inisiasi medikamentosa pada hipertensi stadium 2 dan juga hipertensi stadium 1 jika perubahan gaya hidup dalam 4-6 bulan gagal menurunkan tekanan darah hingga mencapai target. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan teoritis. Untuk pengkajian, seperti biasa, kita lakukan identitas pasien, nama, umur, alamat, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya ada keluhan utama. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan. Pertama, biasanya ditanyakan riwayat penyakit sekarang. Klien mengeluh apa yang dirasakan. Selanjutnya riwayat penyakit dahulu. Meliputi penyakit apa yang pernah diderita klien. Selanjutnya riwayat penyakit keluarga, dan selanjutnya ada pola kesehatan. Selanjutnya pemeriksaan fisik pada yang menderita hipertensi, yaitu B1 atau sistem pernapasannya, breathing. Selanjutnya ada B2 sistem kardiovaskular atau blood. Selanjutnya ada B3 sistem persyarafan atau brain. Selanjutnya ada B4 sistem perkemihan atau bladder. Ada B5 sistem pencernaan atau bowel. Selanjutnya ada B6 sistem muskuloskeletal atau bone. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri akut sakit kepala berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler serebral. 2. Resiko tinggi terhadap penurunan curah jantung berhubungan dengan peningkatan afterload, vasokonstriksi, iskemia miokard. Selanjutnya ada gangguan pola tidur berhubungan dengan peningkatan intrakranial. Selanjutnya ada gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan suplai O2 otak menurun. Selanjutnya ada kelebihan volume cairan berhubungan dengan edema. Yang terakhir, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2. Selanjutnya di sini contoh intervensi dari yang pertama, yaitu contoh intervensi dari nyeri akut sakit kepala berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler serebral. Tujuan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan nyeri pasien berkurang.
Kriteria hasil, pasien menyatakan nyeri berkurang skala 1-3, nyeri berkurang, pasien tampak rileks, tidak gelisah. Untuk intervensinya di sini 1. Observasi skala nyeri pada pasien, kedua ajarkan teknik relaksasi, yang ketiga yaitu kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian analgesik. Selanjutnya ada rasional. Yang pertama, untuk mengetahui skala nyeri yang dialami oleh pasien. Yang kedua, teknik relaksasi dapat mengurangi rasa nyeri dan membuat pasien menjadi lebih tenang. Yang ketiga, dengan pemberian analgesik dapat mengurangi rasa nyeri dan mempercepat proses penyembuhan. Selanjutnya itu kesimpulan. Pada pengkajian tinjauan kasus didapatkan fokus aktivitas vasokontristik yang dapat meningkatkan sakit kepala, membantu pasien dan keluarga dalam ambulasi kebutuhan, menjelaskan tentang penyebab nyeri, memberikan cairan atau makan lunak, dan tinggi serat mengajarkan pasien untuk melakukan teknik distraksi dan relaksasi. Setelah perawatan 2 hari, pasien tampak tenang, tidak gelisah, nyeri berkurang. Selanjutnya saran. Untuk mencapai hasil keperawatan yang diharapkan, diperlukan hubungan yang baik antara keterlibatan pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Yang kedua yaitu perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai pengetahuan, keterampilan yang cukup, serta dapat bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Terima kasih.